Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pidato kuncinya ngaso dalem tadi sudah cukup. Di dalam Al-Quranul Karim ini seni tangga ini ya saya pakai. Allah berfirman, walau sya'a la ja'alahum ummatan wahidah. Tadi sudah disampaikan pidato kunci oleh Ngarso Dalem. Di dalam ayat ini ada walau. Walau itu kurang lebih artinya andai kata. Andai kata itu tidak. Andai kata saya punya uang 1 miliar, berarti saya memang tidak punya duit 1 miliar itu. Ngelamun saja. Andai kata Tuhan menghendaki, bisa saja. Semuanya jadikan satu. Satu tok, satu umat saja. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan tidak menghendaki satu umat. Jadi persis seperti pidato kuncinya Ngarso Dalem tadi, keberagaman ini adalah suatu keniscayaan, suatu yang fitri sifatnya. Melawan ini, ya melawan kehendaknya Tuhan. Dan itu sia-sia. Ini pernah dicoba. Keberagaman ini pernah dicoba dengan keseragaman. Mungkin niatnya baiklah. Dulu Pak Harto ingin supaya kehidupannya harmonis. Cuma sayangnya niat harmonis itu kan bagus. Cuma caranya yang keliru, yaitu menyeragamkan. Dikiranya kalau seragam itu harmonis. Sampai nanam padi seragam, jual cengkeh seragam. Bahkan ngecat omahe dhewe itu harus seragam dengan dalamnya si sultan kuning kabeh. Karena selalu digejoh itu. Selalu dicekoi dengan keseragaman. Akhirnya kita agak sulit berbeda sekarang ini. Berbeda sedikit marah, berbeda sedikit. Padahal itu kan indah sekali berbeda-beda itu. Indah sekali. Jadi kalau kita misalnya di taman terus ada bunganya kuning tok itu kan nyempeti meripat itu. Tapi seninya itu harus merah, kuning, biru, hijau itu segala macam itu. Tiba-tiba sebelum kita sembuh dari cara berpikir yang seragam terus itu, tiba-tiba ada yang namanya perubahan besar. Pak Harto lengser ada perubahan, reformasi, bahasa Arabnya islah baik. Sayangnya islah itu tidak melihat yang mau diperbaiki mana dulu. Yang baik mana, yang tidak baik mana yang ini keburu euforia untuk merdeka, untuk bebas merdeka. Demokrasi. Jadi akhirnya orang itu kayak burung yang semula disangkar itu dilepas. Itu malah natap-natap sana. Nabrak. Kita belum siap demokrasi, berdemokrasi. Akhirnya terus jadi anarki. Tidak ada seninya sama sekali. Tidak ada seninya. Anarki tidak ada seninya. Jadi. Dan kemudian masing-masing ini
ingin supaya diakui sebagai yang benar. Kalau sampean mengaku benar, saya benar, ya berkelahi. Salah satu salah. Bukan salah satu kena, ya pada benernya enggak apa-apa lah gitu. Jangan serang. Iya. Ini sudah menjawab sampean lebih ini. Saya kira menarik sekali bahwa ada dua ekstrim di sini yang disampaikan Gus Mus tadi, bahwa antara keseragaman yang akan menghadirkan totalitarianisme, boleh diekstrimkan begitu, tapi juga keragaman yang kehilangan harmoni. Harmoni adalah kunci yang akan menyelaraskan antara kedua kutub itu. Antara lukisan Gus Mus dan cat tumpah itu kan beda, itu kan. Kalau beliau menggoreskan warna-warni di atas kanvas, maka di situ ada the underlying harmony, ada keselarasan yang akan diwujudkan gitu. Dan itu dicapai dengan warnanya yang berbeda-beda. Begitu Gus. Kalau warnanya sama semua itu namanya ngecat tembok gitu. Kalau warnanya berbeda-beda tapi awur-awuran ya cat tumpah saja gitu. Ya. Masalah saya kalau ngelukis itu saya tumpahin saja kanvas dengan segala dengan cat yang berwarna-warni gitu. Tapi bagus. Bagus. Wah, namanya itu lukisan abstrak kata orang-orang itu. Abstrak laduni itu memang beda gitu. Kemarin saya nyoba gitu itu malah dikira kucing liwat itu. Mau utah condol kucing ya gitu. Nah, di dalam spektrum antara yang anarkis dengan yang totalitarian itu gimana kita bisa membangun? Ya itu yang kita sedih, kita gundah itu adalah justru yang paling tahu bahwa Tuhan itu menghendaki keberagaman. Itu kan orang-orang yang beragama. Yang tahu bahwa kita harus menghargai keberagamaan, menghargai perbedaan. Itu seharusnya kan orang-orang yang beragama. Tapi kini adanya acara-acara yang seperti ini kan baru saja. Ini acara kebangsaan, seminar kebangsaan. Terus kemarin itu di UGM acaranya juga semisal begitulah, menggalang persatuan. Yang baca Quran selalu wa'tasimu bihablillah. Ini rupanya ada orang yang resah, dan resah itu secara umum. Ini ada keresahan yang luar biasa. Karena sekarang ini misalnya saya kemarin baca itu sakit sekali saya merasa itu. Ini kok ada pramuka kok jelnya kok Islam yes, kafir no. Lu iku wong mendem kok ngantek gitu itu gimana? Itu nyekoinya itu gimana? Dan ini merusak betul, merusak. Dan itu menyakitkan sekali karena itu dilakukan oleh orang yang mengaku beragama. Orang yang beragama tentu tahu kalau Tuhan itu Maha Pengasih, menciptakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang kepada alam semesta. Loh, kalau dengan saudara sendiri saja tidak bisa kasih sayang, itu bagaimana dengan yang lain-lain? Jadi saya mau mengatakan, Bu, iya sebelum fatwa itu ngaji dulu, gitu yang terlalu sombong saya. Terlalu mengguru gitu loh. Tapi kenyataannya begitu. Hal-hal yang sepele-sepele dijadikan besar, dijadikan sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Itu bagaimana itu? Jadi sampai menulis insya Allah saja, itu gegeran. Ini tidak SY tapi SH.
Pening. Kalau SY Katolik soalnya. Ya, itu kok. Saya ingin ketawa ya ingin nangis itu. Ini yang ngomong Ustadz dan beredar di WA itu. Orang ngaku kabeh, anakku bareng saya ingin nulisnya SY insya Allah pakai SH, insya Allah. Sembahyang, saya pernah di terminal sembahyang itu, pundak saya diginikan sama orang di belakang saya. Katanya kurang kesini. Dan saya di pidato itu. Saya itu ditausiai. Sampai mesti ketawa. Gus Mus kok ditausiai itu kan ya ikut nemen itu. Dia bilang sampai ini kurang kesini sembayangnya tadi. Itu kan sekarang itu menurut fatwanya internet itu sampai berpengaruh ke bawah. Persoalan yang remeh-temeh ini. Ada yang datang ke tempat saya minta restu, dia mau merubah pengimaman. Ya itu tadi karena dawuhnya internet tadi. Ini katanya sekarang harus ini. Karena ini sudah viral ini. Omongan remeh ini sudah viral. Di kampung mau merubah pengimaman. Mau digempur, di engsong norojok sini. Saya bilang, lah kamu kok nemen banget. Lah itu sajadahnya saja diginikan kan bisa. Itu perkara sepele-sepele gitu. Bayang pernah kaki saya dicari ini. Stop. Lah anak saya cerita juga jilbabnya di benakno kalau orang itu. Ya oleh ukhti. Ukhti belajar lagi yang baik ya tentang agama ya. Padahal anak saya itu sudah ngajar di pesantren ini. Jadi bilang Kang Yu itu sudah ganti ukhti. Kurang syariat kalau tidak ukhti. Ini hal cilik-cilik gini ini di rumah tidak apa-apa, baguslah. Asal itu tidak dijadikan gap antara sesama saudara. Silahkan kalau mau diganti semualah, ikhwan, yabna amim, yabna ami itu, yabna ami itu ponaan, yabna ami. Ya sihri, wahai maratuaku. Ganti kabeh aku cara Arab kabeh gak apa-apa. Asal tidak memecahkan persaudaraan kita. Kalau itu terus menjadi sesuatu yang menurut mereka itu istimewa dan yang lain itu tidak istimewa, itu yang merenggangkan persaudaraan kita. Kita itu saya itu ingin ketawa. Sebetulnya Gusti Allah itu sudah pensil lah, dapur kita itu kayak apa. Aku mau muni dapurmu kok gak enak. Saya ganti dapur kita ben halus itu. Our kitchen. Nah kalau muni dapurmu itu kan jelek. Gusti Allah sudah ngerti dapur kita itu apa. Kita ini makhluknya Gusti Allah yang paling akhir. Sudah melewati hari kiamat toh. Kiamat tahun 2012 katanya. Nah, ini tahun 2020. Itu makhluk yang paling akhir.